Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum memulai kegiatannya, langkah baiknya kita awali dengan doa. Anton, silakan pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan kami hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan hari ini itu namanya konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah usaha pemberian bantuan yang guru BK berikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan atau permasalahan di dalam dirinya. Tentunya itu di dalam suasana kelompok. Tujuannya untuk membantu kalian dalam menyelesaikan atau mengatasi kesulitan atau permasalahan yang sedang kalian hadapi. Tentunya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di dalam konseling kelompok ini itu ada yang namanya pemimpin kelompok. Kalau ibu pemimpin kelompok berarti kalian anggota kelompoknya. Jadi ada pemimpin kelompok, ada anggota kelompok. Nanti ibu akan meminta kalian untuk menceritakan atau menyampaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Apa nih permasalahan yang saat ini sedang kalian alami? Nanti ibu minta satu-satu untuk menyampaikannya. Kemudian kita sepakati bersama satu permasalahan siapa nih yang akan kita bahas, kita ulas dan kita bantu penyelesaiannya. Sampai di sini paham? Oke, di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas-asas yang harus kita ikuti. Ada 4 asas nih. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi data-data yang ada di sini, informasi yang ada di sini, kemudian permasalahan apa yang sedang kalian alami itu cukup ada di sini aja. Setelah kegiatan ini selesai, tidak perlu dibahas lagi oleh teman-teman kalian. Jadi memang benar-benar kita rahasiakan. Yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Di sini ada yang terpaksa mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sebenarnya di sini dengan sukarela ya. Oke, asas ketiga yaitu asas keterbukaan. Karena ada yang namanya asas kerahasiaan, kita di sini terbuka. Karena kita terbuka dalam hal apa? Dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan permasalahannya, bertukar pikiran. Data-data itu nanti yang harus kita rahasiakan karena di dalam kegiatan ini kita memang diharuskan untuk terbuka, saling terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan tukar pendapatnya. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Jadi dalam pelaksanaannya kita harus mengikuti norma-norma etika-etika apa yang harus kita jaga. Bagaimana kita menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat, memberikan pendapat, itu harus yang sopan, tidak menyinggung, tidak menyindir, sehingga temannya nanti merasa kok dia ini ngasih pendapat kayak nyindir ya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Jadi sampai di sini paham mengenai 4 asas itu? Ibu makanya nih, ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Karena belum berarti ibu ingin kalian mengucapkan yang namanya ikrar kerahasiaan. Oke? Jadi letakkan tangannya di dadakannya. Ya. Ikuti apa yang ibu katakan. Paham? Saya dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan yang tidak
mulai. Siapa nih yang mau memperkenalkan diri? Jadi sebutkan nama dan ciri khas mungkin yang menarik dalam diri kalian. Ada yang bisa memulai? Siapa? Bu. Perkenalkan, saya Didian Subagio. Saya selain ganteng, saya juga suka masak, Bu. Buat kue. Atau ini selain ganteng yang suka masak. Ada yang lain? Yuk selanjutnya. Audrey mungkin? Perkenalkan, nama saya Audrey Fariska Alia. Selain cantik, saya juga suka jalan-jalan kayak healing gitu. Oh, suka healing. Audrey cantik dan juga suka healing nih. Selanjutnya Debbie. Perkenalkan, nama saya Devi Manata. Hobi saya yaitu seperti main game dan menonton bis. Teknis atlet ya. Selanjutnya Kiki mungkin? Perkenalkan, nama saya Kiki Nur Afia. Selain cantik, saya juga suka jalan-jalan, tapi tidak berhenti di sekolah. Suka keliling sekolah ini ya. Selanjutnya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ferdi Gadang Fernanda. Saya nggak suka matematika, saya juga suka pikiran di kelas. Iya. Suka hiburan itu maksudnya teman kita ini ya. Yang terakhir, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dina Dewianti. Saya suka masak air. Dan mendidih ya. Dan mendidih. Oke, itu tadi perkenalan kita. Selanjutnya biar lebih erat lagi hubungan kita, relax. Kita melakukan ice breathing sama-sama. Kita nyanyi foto bebek angsa. Semuanya tahu kan? Tahu. Oke, bisa dimulai yuk. Tepuk tangan kita. Nah, selanjutnya kita sepakati kegiatan kita berlangsung 45 menit. Sepakat? Semangat. Untuk ke tahap selanjutnya, tahap inti, Ibu ingin meminta kalian menyamakan diri, duduknya, posisinya senyaman mungkin, senyaman mungkin, gimana enaknya. Kemudian Ibu ingatkan lagi nanti pada saat melakukan kegiatan sampaikan pendapat dengan sopan. Kemudian kita ikuti etika-etika kenormatifan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sampai di sini paham? Siap untuk dilanjutkan? Siap. Silakan, siapa yang mau memulai menyampaikan permasalahannya? Bu, kan saya suka nonton drakor nih Bu ya. Jadi kalau bangun itu suka kesiangan. Drakor itu drama Korea ya? Oke, sering ya? Iya Bu. Sering banget. Menurut saya ini, Bu, saya suka main game. Jadi saya bangun kesiangan, Bu. Magang itu main bareng Iya, ya? Bu. Itu sama siapa kalau semisal di sekolah? Sama teman? Soalnya sama si juga. Sama Sri juga. Kalau di rumah sama siapa? Sama adiknya? Adik, iya, Bu. Sama adiknya. Oke, selanjutnya. Saya, Bu, kalau saya ini sekarang ini kayak males gitu loh mau ngapain, Bu. Kayak gak ada semangatnya gitu. Apalagi belajar males banget. Belajar pun males. Iya. Jadi mau ngapa-ngapain males. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau saya tuh sering mengajar pelajaran Bu, sering nongkrong di kantin gitu. Kalau di kelas bosan soalnya. Oh, di kelas bosen. Jadi kalau jam pelajaran merasa bosen, keluar kelas nih. Nongkrong sama teman-temannya. Banyak nih temennya. Oh, banyak. Kalau saya tuh, saya juga sering keliling kelas sama teman soalnya bosan juga di kelas. Kalau yang satunya tadi suka nongkrong, kalau bosan yang satu suka keliling. Baru hobinya dia suka keliling. Saat sekolah pun dia suka keliling. Oke, kalau Saya suka males bangun pagi, jadi sering terlambat datang ke sekolah. kalau tidur kemalaman atau Ya tidurnya nggak malam, tapi kalau buat bangun pagi males banget. alias jadi walaupun terbangun tidur lagi. Iya. Jadinya suka terlambat. Oh, itu tadi. Jadi ada 6 permasalahan nih, semuanya tadi udah menyebutkan permasalahan
dibantu menggunakan teknik modeling simbolik. Jadi nanti Ibu akan menampilkan tokoh inspiratif. Jadi beliau ini dulu seorang presiden ketiga dan sangat pintar dengan teknik, sehingga beliau sempat membuat atau merancang sebuah pesawat terbang. Ada yang tahu? Siapa? PJ Habibie. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi banyak yang menginspiratif dari beliau. Dan ternyata beliau juga menyampaikan pesan untuk pelajar, untuk para remaja, gimana sih menggunakan waktu sebaik-baiknya, gimana hidupnya nanti bermanfaat, sehingga apa yang disampaikan itu nanti tercapai untuk cita-citanya. Bisa dimulai? Bisa. Jadi nanti silakan diamati videonya. Ibu minta setelah kalian mengamati nanti, kalian mengaitkan dengan permasalahan yang sedang kalian alami, khususnya si Vicky ya. Ya. Lebih dari menurutku salah satu hal yang paling penting untuk dikembangkan adalah netralitas. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar 7 hal dari Pak PJ Habibie yang insya Allah akan meningkatkan netralitas kita sebagai pelajar. Semoga video ini bermanfaat, semoga terus dan selamat berdoa. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang berkata sama saya, Pak Habibie, kalau bilang begitu, minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau aku naik sepeda, apa bekerja dan jatuh. Jadi kalau saya pergi bekerja, saya mati. Udah perlu. Kalau ditanya Habibie umur 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya minta hubungan. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi saya minta. Itu motivasi. Yang penting motivasi ini. Manusia di bumi ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari hanya 24 jam. Tidak dibedakan apakah dia dari lingkungan keadaan sosial yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau dia dari lingkungan intelektual atau tidak intelektual, apakah dia wanita atau pria, sama saja 24 jam tiap hari. Pertanyaannya, apa yang Anda laksanakan dalam 24 jam itu? Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi malas, tidak memiliki disiplin. Forget. Yang penting Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, bergizi. Saya juga sudah saya tanya sampai sekarang, saya mampu membuat sikap. Habibie lulusan SMA, masuk dulu belum ada ITB, namanya bukan Institut Teknologi Bandung, tapi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya terima berobat sama SMA, masuk ke situ, mau belajar fisika karena tidak ada surga dari itu. Saya belajar itu 4 bulan karena mau kuliah negeri,
meningkatkan daya saingnya. Produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, elemen agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 elemen. Alangkah indahnya bahwa kalau waktu itu saya memanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan saya, kemampuan saya, dan bisa dengan peningkatan kemampuan tersebut saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk membantu orang. Cara saya harus memiliki kemampuan baik di mana dari segi ekonomi dan pengetahuan untuk berubah. Tapi kalau saya main game terus, habis duitnya terus, masih main game terus, yang itu saya tidak salah. Oke, Brothers, semoga video ini bermanfaat. Rencananya apa? Tadi yang disampaikan sama tokoh inspiratif kita Bapak BJ Habibie ada berapa tadi? 7. Kalau Ibu lagi itu ada 7, ada kita harus memang benar membangun mentalitas kita itu sepeda. Yang kedua, gunakan 20 jam waktu yang kalian miliki. Yang ketiga, kita harus punya yang namanya cita-cita. Kalau kita punya cita-cita itu kita jadi terarah atau ngapain. Benar kan teman tadi nanya, cita-cita kamu tuh apa? Karena kalau kita punya cita-cita itu berarti kita punya yang namanya gambaran kita mau ngapain dan harus ngapain. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya bangun sinergi positif. Kita harus lebih disiplin. Yang kelima, gunakan teknologi untuk produktivitas. Terus ada kata yang tanya nanti Google ya, kata cucunya BJ Habibie tadi nanti Google. Kemudian ada banyak bertanya. Kita harus bertanya. Benar tadi bertanya bisa dengan siapapun, dengan gurunya, dengan tante Google, dengan Bang Google-nya. Kemudian yang terakhir itu kita bisa dan harus meningkatkan pengetahuan agar kita bermanfaat dengan sekitar. Ini Ibu ingin kalian tadi kan setelah menyaksikan kita ulas lagi dan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang kita alami. Karena tadi masalah terpilihnya di masalah Riki, kita mulai dari Ibu dulu deh. Gimana Ki? Nah ya Bu, setelah menonton video tadi kan ada 7 poin yang disampaikan oleh Bapak BJ Habibie. Nah yang saya ingat yaitu ada 1 poin yang disampaikan oleh Bapak Habibie, yaitu poin memanfaatkan 24 jam yang saya miliki. Nah mungkin waktu itu saya banyak menyediakan waktu untuk bermalas-malasan Bu ya. Bermalas-malasan. Kemudian Vicky, berarti kamu gak ada cita-cita gitu mau jadi apa? Pengen jadi polisi. Kalau kamu mau jadi polisi gak bisa dong lulus-lulusan. Seperti kata Bapak Habibie, kalau kamu udah punya cita-cita, pasti kamu udah tahu arah dan tujuan kamu mengejar cita-citamu itu. Sebenarnya Bu, Vicky juga sadar kalau kegiatan Vicky keliling saat jam pelajaran itu gak baik. Vicky juga punya cita-cita. yang harus dicapai ya. Jadi Kiki juga merasa perbuatannya sia-sia, nggak ada manfaatnya gitu kan kalau keliling-keliling. Saya juga sih Bu, Ya. saya ini suka main game, suka main gadget juga sama si Riki, mabar. Terus kami ini kalau bangun pagi malas Bu, siangan terus karena main game. Kayak mau belajar itu malas bener rasanya Bu. Udah karena kecanduan main game. Iya, Nah iya dong, benar kata Bapak BJ Habibie, gunakanlah Bapak gadget sebagai media pembelajaran. Sedangkan kita hanya menyiapkan untuk bermain game. Bermain game ya. Terus Berarti aku juga dong. Aku nonton drakor sampai waktu tidur. Mana PR jangan kerjain. Setelah dipikir-pikir, kita ini gunain teknologi untuk hal yang nggak produktif kan? Iya. sama jadi Iya. jadi sebenarnya secara tidak langsung permasalahan kalian itu sama. Cuman berarti apa yang Ibu sampaikan
gadget oleh Bang Google, oleh kartu Google kalau kata cucunya Bapak Habibie tadi. Nggak kayak dulu yang kita harus mencatat, banyak mencatat. Kita mungkin dulu pernah dengar dibakar dulu, kalau sebelum makan bukunya nanti diminum, mitos gitu kan. Kalau sekarang udah enak, itulah banyak hal yang bisa memotivasi. Kalau kata Arman tadi, sebenarnya dengan gadget banyak mencari informasi. Kemudian kalau kita bosan membaca, kita bisa nonton di video, cari pembelajaran lewat video seperti itu. Banyak hal dan motivasi belajar itu penting. Dengan semangat, dorongan, apalagi kita udah punya cita-cita untuk menggapainya pun kita akan semangat. Sebenarnya seperti ini, menumbuhkan semangat itu harus ada dalam diri kalian, dari diri kalian. Tentunya mungkin kalau ingin tadi bisa bukan menghilangkan, nggak apa-apa main gadget, tapi sesuai dengan porsinya, waktunya belajar, waktunya istirahat, waktunya main, ya main sama temennya. Jangan melulu libur 24 dipakai untuk main game, seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan pendapatnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kembalikan dengan Ricky. Gimana Ki yang punya masalah? Nah iya Bu, sekarang kita sadar bahwa hidup itu harus memiliki motivasi, apalagi motivasi dalam diri, agar semangat untuk menjadi manusia yang berguna dan bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan. Jadi seperti ini, setelah kalian tahu nih, udah menyadari, terus teman yang lain juga udah merasakan manfaat dari apa yang beliau sampaikan ini. Seperti ini nanti ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah, Jadi kayaknya ibu perhatikan kalian ini belum membuat jadwal kegiatan selama 24 jam kegiatan kalian di rumah, karena tadi ada yang menyampaikan, banyak mungkin yang menyampaikan bahwa jadwal untuk belajar itu hampir tidak ada. Meskipun bangunnya kesiangan, malas bangun pagi pun ibu tanya jadwal belajarnya nggak ada, nggak ngapa-ngapain, lebih banyak ke nonton drakor, main game, seperti itu. Healing, ternyata healingnya sampai sekolah healing juga gitu si Kiki ya. Ternyata tapi Kiki menyadari ternyata Bu, kegiatan yang menjadi hobi saya healing itu sampai healingnya di sekolah itu ada perbuatan ya sia-sia. Audi juga menyadari seperti itu. Ternyata sia-sia aja nih, seperti itu. Nah, jadi itu tadi banyak hal ya, banyak manfaatnya yang disampaikan oleh beliau. Rencana Riki gimana nih nanti setelah punya semangat ini kan, mau ngapain setelah ini? Mau agak mengurangi dalam bermain game Bu, ingin belajar dan belajar. Kalau yang lain? Lebih buat bangun lebih pagi lagi, kalau ada alarm bunyi ya langsung bangun kelas. Jadi sekarang udah mau nyiapin alarm pun lebih tidak mengabaikan alarm ya. Ibu rasa sebenarnya orang tua kalian udah membangunkan kalian, iya kan? Sebenarnya siapa tadi yang udah dibangun ditanya sama temennya kan? Udah dibangunin sama orang tuanya, tapi itu tadi digiat-giatin aja kayak gitu. Kalau si Dina tadi lebih akan menggunakan alarm untuk membantu bisa bangun pagi. Kalau Diki buat rencana ya, biar lebih semangat lagi. Kalau apa? Gimana? Saya ini dulu ingin mengurangi bermain game Bu dan begadang. Dengan cara gimana? Ya mulai tidur di bawah jam 10. Ya. Terus pokoknya menghindari main game lah Bu. Walaupun berarti menggunakan handphonenya batas sampai jam 10 ya. Dan jam 10 berarti tidur. Gitu, biar bisa bangun pagi. Kalau Kiki gimana? Caranya? Nggak males lagi. Belajarnya berarti di dalam kelas ya, nggak keluar bawa buku. Berarti biasanya kalau kita lihat Kiki bawa buku keliling itu dia belajarnya. Kalau kemarin sebelumnya jadi healingnya nggak bawa apa-apa kan, nanti healingnya di bawa buku. Belajar keliling dia. Kalau Aldi gimana?
bagi kalian lembar pekerjaan rumah, Iya. kemudian kalian kerjakan. Setelah itu pertemuan selanjutnya mungkin bisa dijadwalkan untuk membahas pekerjaan rumah itu tadi. Jadi ibu lihat nih yang tadinya rencananya mau hidupin alarm rencana yang ini itu tadi mau ibu cek benar nggak? Mau ibu cek juga nih. Oh ternyata memang udah mantep di kelas. Oh ternyata memang benar udah ada di belajar di kelas. Oh memang benar sih udah antusias ikut kegiatan sekolah gitu. Pun yang lainnya. Ibu cek lagi sih masih terlambat nggak ya? Gitu. Jadi ibu cek lagi itu nanti. Kemudian mungkin ada kegiatan berkelanjutan. Kalau misal kita akan melakukan kegiatan konseling ini nggak apa-apa. Walaupun nggak apa-apa. Kalau bu, yuk kita kumpul lagi nggak apa-apa lagi kita gunakan itu lagi kegiatan itu lagi. Sampai di sini paham? Ibu mau minta kalian menyampaikan pesan dan perasaan apa yang kalian rasakan mengikuti selama mengikuti kegiatan ini. Ada? Ya, Tina? Pesan dan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, saya dimotivasi untuk bangun lebih pagi, tidak bermalas-malasan, terus tidak menyia-nyiakan waktu supaya tidak menghambat cita-cita yang kita inginkan. Oke, setelah itu ada yang mau menyampaikan pesan dan rencana apa? Saya, Bu. Iya. Sebaiknya kegiatan ini lebih dilanjutkan lagi karena kegiatan yang kali ini sangat bermanfaat bagi kami untuk memotivasi diri kami. Oh gitu. Jadi sangat berguna ya kegiatan Ya, ini. Bu. Ya, Bu. Jadi itu saja kegiatan kita hari ini kita cukupkan ya. Oke. Setelah itu apa namanya kita bisa melakukan restricting lagi sebelum kita tutup kegiatan kita. Apa? Mau ngapain kita? Nyanyi lagi? Boleh. Boleh nyanyi apa? Yang lebih menarik nih. Ini udah ikut pramuka semua kan? Udah jadi kakak apa? Kakak nih. Apa biasanya? Kampanye apa, Bu? Boleh? Ayo siapa memimpin? Yang ada pramuka. Kayaknya ibu nggak bisa gitu. Dan semangat ya. Ya, Bu. Kali itu saja. Ada yang mau memimpin doa penutup? Saya, Bu. Malam kawan-kawan, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa bertemu di lain kegiatan. Dua dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sadam. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Oke, gimana Pak?
Gimana Pak? Iya, tadi selama kesana karena dia kan awalnya ngomong. Iya. Jadi suaranya itu gimana? Oh, ada kamera lain Pak yang ini yang dilibatkan?